Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kembali lagi bersama saya Nandika Rafiat Allah dengan NPM 22060882745. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lab 7 atau tutorial tentang attendance, timesheet, kontrak, dan overtime. Oke, pertama-tama saya duplikasi lab sebelumnya, setelah itu saya akan login sebagai admin. Nah, selanjutnya, ini saya akan memastikan apakah modul attendance-nya sudah ada. Jika sudah ada nih, bisa dilihat sudah muncul. Nah, jika sudah muncul, nah sekarang saya akan login sebagai waru, yaitu employee yang ditugaskan kepada saya. Nah, ini waru. Lalu ini saya ke menu attendance dan check-in. Nah, setelah check-in kalau berhasil seperti ini, setelah itu saya akan sebagai Winda. Kemudian saya melakukan check-in juga. Ini atasannya baru. Nah, seperti ini kalau berhasil sudah seperti ini. Nah, karena sudah check-in dua-duanya, saya akan check out keduanya, baik Waru maupun Winda. Sama caranya tinggal akses saja attendance-nya, itu tinggal diklik button check out-nya. Jika sudah, dia akan seperti ini, goodbye Winda, goodbye Waru gitu ya. Nah, setelah itu saya akan ke setelah itu saya akan ke attendance. Oh ya, sebelumnya ketika saya melakukan check out ini, saya menggunakan akun masing-masing, baik baru maupun Wida, lalu kembali lagi jadi admin. Nah, di admin ini saya cek nih di attendance nih bagian sini. Mm-mm. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Tampilan dia seperti ini, kapan check in, kapan check out. Lalu eh, saya akan saya akan melakukan import master data. Nah, jadi di import master data ini di import master data ini saya akan ini udah ada template-nya, tinggal diganti namanya. Nah, tinggal di klik favorites, import records, pilih filenya, lalu tes. Nah, setelah dites, ini everything seems valid, berarti sudah berhasil. Jika sudah berhasil, jika sudah berhasil, lalu tampilannya seperti di bawah ini, udah ada list-listnya. Setelah melakukan import data, saya klik configuration, lalu checklist extra hours-nya. Nah, setelah itu saya akan memilih apa namanya, ini ketentuannya sesuai soal, saya isi. Ini lalu saya bisa cek di attendance analysis. Di attendance analysis itu nanti bisa dilihat grafiknya seperti ini. Setelah itu karena saya sudah menggunakan modul attendance, saya akan menggunakan modul timesheet. Nah, di sini saya login sebagai waru. Di waru saya akan membuat dua timesheets. Nah, ini saya buat eh, sesuai instruksi soal. Ini dibebaskan kepada saya, jadi saya buat meeting sama training. Totalnya itu adalah 12 jam 17 menit diakumulasi. Setelah itu saya akan melakukan import data untuk kegiatan yang lain, yaitu pada tanggal 24. Kalau ini kan yang tanggal 23 ya, yang tanggal 24 ini dibuat. Nah, tanggal 24 dibuat, ini apa namanya, spreadsheet atau Excel-nya. Lalu lakukan hal yang sama, klik favorites, import record, pilih filenya, lalu dites. Setelah itu import, hasilnya seperti ini. Ini pakai akun baru. Nah, setelah itu, karena sudah menggunakan modul attendance dan timesheet, nah maka saya akan menggunakan modul eh, overtime request. Tapi kan belum diinstalasi ya, maka saya instalasi dulu di apps.udu.com, tinggal di-download, lalu kalau di-extract, nah di-extract, nah habis itu saya kontrol A isinya, lalu saya paste ke mana ke modul Udu yang ada nih,
posisinya di add-ons dari U16. Nah, lalu saya login sebagai admin lagi, saya klik update app list-nya yang di atas ini, lalu saya klik update. Jika sudah, maka saya akan cek modul overtime di search bar. Nah, ini sudah ada nih, tinggal diaktifasi. Kalau sudah diaktifasi, nanti di menunya sudah muncul, ada overtime request. Ini tampilannya, ini masih kosong. Nah, setelah itu saya akan memastikan hak akses Winda, jadi saya ke setting, lalu di setting itu saya ke users, nah di situ saya pilih Winda, nah di Winda itu saya pastikan kontrak dia role-nya adalah administrator, kemudian saya pilih Winda, nah di Winda itu saya masuk ke menu employee, lalu saya pilih Waru, nah di Waru itu saya klik contracts. Nah di contracts ini saya akan di kontrak ini saya akan ini sesuai ketentuan soal, saya akan membuat kontraknya dan ini salary information-nya bisa dilihat nih ada yang 370, 46. Lalu jika sudah saya akan ubah statusnya dari new menjadi running. Nah, dari new menjadi running hasilnya seperti ini. Kemudian dapat dilihat pada kontrak historinya seperti ini. Ini, nah ini lalu saya login sebagai admin atau administrator. Di sini saya akan mengatur hak akses untuk baru. Pastikan baru itu employee manager di kontrak. Nah, setelah itu saya login. Sebelumnya saya akan membuat overtime types-nya dulu menggunakan akun admin. Nah, di sini saya akan menentukan cash hour. Nah, jika sudah, saya akan login sebagai Waru. Nah, Waru ini akan membuat overtime request-nya. Tinggal ke menu overtime request tadi yang diklik kotak 9 di kiri, lalu tinggal diisi sesuai ketentuan soal. Nah, setelah udah, tinggal diklik submit to finance-nya. Ini Waru membuat request, lalu saya login sebagai Winda, atasannya Waru, alias warehouse manajernya. Nah, saya masuk ke list yang udah di request itu, kemudian saya klik approve. Approve nanti statusnya akan berubah. Tadi kan waiting, nanti jadi approved. Nah, setelah di approve, eh, nah ini ada sedikit kesalahan. Jadi dari saya ini, kenapa overtime amount itu masih nol? Karena waktu saya isi cash hour itu sebelumnya saya tidak sengaja kalau nominalnya itu masih nol. Jadi kalau di total itu masih nol rate-nya. Nah, tapi saya tetap lanjutkan karena tidak bisa di-delete, maka saya akan membuat employee payslips-nya. Itu tinggal ke menu payroll, ada di kiri kotak 9 kiri ini. Nah, nanti tinggal memasukkan kontraknya Waru aja, Waru underscore 2206082745 ini sesuai ketentuan soal. Nah, ini kalau nol wajar karena ada kesalahan. Nah, lalu saya isi salary jurnalnya ini tidak bebas di instruksinya agar saya bisa menyimpan draft. Nah, kalau sudah menyimpan draftnya tuh seperti ini, udah ada nih Waru, apa judulnya, kapan, ini statusnya draft. Nah, dikarenakan tadi saya tidak berhasil di amount, ini harusnya tidak berhasil. Nah, saya akan membuat overtime request-nya ulang, jadi saya login sebagai apa? Sebagai saya akan urus apa namanya? Saya akan urus kembali overtime request-nya sebagai baru. Nah, udah di request, tapi tanggalnya itu harus berbeda karena kalau tanggalnya sama itu bakal error. 23 September udah nggak bisa. Nah, ini nomor OVT-nya juga berubah ya karena kan beda request ya. Nah, nanti saya login sebagai Winda. Nah, di Winda itu saya overtime type-nya ganti jadi cash hour. Nih, cash hour saya eh, nanti dia hasilnya seperti ini. Udah kelihatan kan nominalnya kalau tadi masih nol gitu karena tadi masih salah cash hour-nya. Nah, jika sudah, saya akan membuat employee pay slips-nya, lakukan cara yang sama seperti tadi. Nah, ini terlihat nih, kalau misalkan dia udah ada nominalnya nih 253, berarti sudah benar. Nah, jika
maka sudah ada pada list seperti ini draftnya. Nah, setelah itu saya akan buat skenario di mana apa namanya requestnya tuh gagal. Jadi saya login lagi sebagai Waru. Nah, di Waru ini saya tanggalnya tidak sesuai, jamnya lama sekali. Lalu saya akan submit. Jika sudah dibuat, saya akan submit. Nah, ini udah disubmit. Lalu saya login sebagai Winda. Nah, ya, karena dia nggak sesuai, nah diasumsikan ini ditolak gitu. Kita tinggal klik reviews, statusnya akan berubah menjadi reviews. Kalau yang tadi kan dua tadi approve ya, ini reviews. Dapat dilihat jika requestnya sudah tertolak nih, statusnya udah kelihatan nih di tabel. Jadi itu penjelasan tutorial kali ini, tapi sebelumnya dan saya menjawab soal. Jadi yang pertama itu template-nya bisa diakses di sini. Yang kedua, perbedaan time in favor of company sama yang employee ya. Jadi kalau yang untuk company itu tambahan waktu yang diberikan kepada karyawan untuk absen atau terlambat yang dihitung dalam keuntungan bagi perusahaan. Misal batas telatnya 10 menit, yang terlambat kurang dari 10 menit tidak akan dikenakan sanksi atau dihitung sebagai waktu lembur. Kalau employee itu dia waktu toleransi yang diberikan kepada karyawan adalah waktu ekstra yang tidak akan dihitung sebagai keterlambatan. Misal batas terlambat 10 menit, yang terlambat kurang dari 10 menit itu akan dianggap hadir tepat waktu. Nah, jika perbedaan antara overtime equal. Nah, kalau yang kedua, yang ketiga ya maaf, itu apa perbedaan overtime request dengan tipenya cash dan leave. Jadi kalau cash itu jika overtime-nya itu cash, itu waktu lembur akan diganti dengan nominal atau uang. Nah, jika dia leave, maka waktu lembur yang digunakan oleh karyawan akan dihitung sebagai cuti tambahan, bukan uang. Jadi dia dapat cuti tambahan karena dia lembur. Nah, itu sih sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau ketidakjelasan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali. Eh, Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.